Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah kumpulkan kita di salah satu tempat yang paling Allah cintai, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kita minta tolong kepada Allah supaya meluruskan niat kita. Kita tidak duduk di sini kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Sambil menunggu datangnya waktu sholat Isya. Siapa yang nunggu datangnya waktu sholat dalam keadaan punya wudhu, maka dia dihitung seakan-akan di dalam sholat dan didoakan oleh malaikat. Doanya 3. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ampunilah dia, sayangilah dia, dan terimalah taubatnya. Ya, subhanallah. Kita masuk ke bab tentang malu, ya. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Nah, ini ada hadis lengkapnya, ya. Hadis lengkapnya begini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu memiliki sekitar 70 cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Adapun iman yang paling utama, iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah itu menjadi sebab seseorang di surga selamanya. Masih ingat Abu Thalib ketika sakaratul maut, Nabi mengajak Abu Thalib mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju biha laka indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalau Abu Thalib bilang la ilaha illallah, Nabi akan membela Abu Thalib di hadapan Allah dengan hujah kalimat yang diucapkan Abu Thalib. Makanya iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan iman yang paling rendah, ya, cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Kalau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah iman, berarti sebaliknya membuat gangguan di jalan adalah berdosa. Jangan kita menjadi pengganggu, jangan, ya. Wal haya'u syu'batun minal iman, syu'batun minal iman, dan malu itu adalah bagian dari iman. Ya, subhanallah. Di dalam perkataan ulama, malu itu adalah sumber dari seluruh kebaikan. Karena orang selama dia masih punya malu, malu itulah yang akan mendorong dia berbuat baik dan yang menghalangi dia berbuat buruk. Iya enggak? Ya. Kalau orang masih punya malu. Kata para ulama, li'anna al-haya'u huwa as-sababul aqwa fi qiyamil 'abdi. Karena sesungguhnya malu itu sebab terkuat bagi seorang hamba untuk melaksanakan cabang-cabang iman yang lainnya, seluruh cabang-cabang iman. Kayak apa ya bahasanya? Baterainya lah. Kalau ada malu, maka cabang-cabang iman yang lain itu akan
mudah dilakukannya. Li'anna al-haya'a huwa as-sababul aqwa fi qiyamil 'abdi bi jami'i syu'abil iman. Nabi Muhammad SAW pernah melewati seorang Ansor yang sedang menasihati saudaranya. Karena saudaranya ini pemalu. Apa jawab Nabi? Da'hu, biarin. Fa innal haya'a minal iman. Karena malu itu bagian dari iman. Contoh misalnya kita mau lewat tuh di gang. Di gang itu ternyata lagi ngumpul ibu-ibu. Ya kita yang sudah menikah mah udah enggak inilah ya. Bismillah lewat. Tapi mungkin ada di antara bapak-bapak yang enggak mau lewat situ. Malulah. Lewat sana aja muter. Biarin, jangan dipaksa. Karena kata Nabi apa? Malu itu bagian dari iman, ya. Jadi levelnya malu juga nanti bertingkat-tingkat, ya. Ada yang kita udah nikah nggak ngaruh gitu kan, ibu-ibu lagi ngumpul, lagi nongkrong misalnya, kita lewat, nggak ada perasaan apa-apa. Tapi ada yang luar biasa malunya tinggi, maka dia nggak mau lewat situ ada. Maka Nabi nasihatnya apa? Da'hu, biarin. Kalau ada temannya yang punya karakter pemalu, biarin. Karena malu itu bagian dari iman. Kemudian Nabi SAW pernah menasihati, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebab sebenar-benar malu. Sebagian orang malunya terhadap manusia, tapi enggak malu kepada Allah. Ya enggak? Kita berbuat kemungkaran, berbuat maksiat di depan orang banyak, ya gak usah orang banyak, di depan teman lah, satu teman malu kita. Tapi ketika bersendirian, ketika manusia nggak ada yang lihat dia robek rasa malunya, dia lupa bahwa Allah senantiasa melihat dia. La haula wala quwwata illa billah. Tanpa dia sadari, dia malu berbuat kemungkaran di depan makhluk, tapi dia tidak malu berbuat kemungkaran di hadapan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Nih, surah Yusuf ayat 23. Bagaimana Nabi Yusuf itu punya rasa malu. Allah ceritakan ya. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. Zulaikha, ya, ada di tafsir, namanya nggak disebut di Al-Quran ya, di tafsir Zulaikha Imra'atul Aziz, ya, istrinya Al-Aziz, gubernur Mesir waktu itu. Ketika rumah itu sepi, rumah yang Yusuf tinggal di rumah situ juga, maka Zulaikha menggoda Yusuf untuk tunduk kepada dirinya. Akhirnya apa? Pintu semua ditutup. Wa ghallaqatil abwab, ditutup, dikunci. Ya. Seraya berkata, "Hai talak." Sini. Nah, perempuan nih. Bayangin, pintu kamar udah dikunci, perempuannya udah bersolek, ya, dandan, kemudian dengan lembut manggil laki-laki di kamar itu. Sini. Gimana tuh hati laki-laki? Subhanallah, jawab Nabi Yusuf, ma'azallah, ya. Qala ma'azallah. Ma'azallah ini bentuk lain dari a'udzubillah. Nah, ini saya ingat Maryam. Kalau Yusuf digoda sama Zulaikha, Maryam ketemu pria yang ganteng. Siapa? Jibril alaihissalam menjelma. Ya. Gimana ayatnya? Wadhkur fil kitab Maryam idin tabadat min aliya makana syarqiyya fattakhadat min aliha فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها
basyaran sawiyya. Malaikat Jibril datang menjelma jadi basyaran sawiyya, pria yang sangat tampan. Artis-artis yang ada di medsos nggak ada apa-apanya. Basyaran sawiyya, ganteng malaikat Jibril menjelma jadi pria yang tampan. Apa kata Maryam alaihissalam? Qalat a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ya. A'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Ar-Rahman dari godaanmu. Masya Allah. Lihat Pak. Wanita salihah digoda pria yang ganteng malah ta'awudz. Coba cewek zaman sekarang. Ada yang japri WhatsApp. Assalamualaikum ukhti. Profilnya ganteng lagi. Gimana itu? Lihat Maryam ya, yang menjaga diri. Ittaqillah. Kalau bahasa kitanya begitu. Kalau bahasa Al-Quran, in kunta taqiyya. Maksudnya, pergi jika engkau itu termasuk orang yang bertakwa. Pergi, jangan ganggu saya. Itu maksudnya. Tapi kalau bahasa kita, ittaqillah. Bertakwalah engkau kepada Allah, jangan ganggu saya. Apa kata malaikat Jibril? Qala innama rasulu rabbiki li ahabalaki ghulaman zakiyya. Aku ini adalah utusan Allah. Ya, Allah memerintahkan aku supaya memberikan engkau seorang anak yang suci. Ya, ghulaman zakiyya. Maryam heran. Anna li ghulamu wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiyah. Bagaimana saya bisa punya anak? Tidak ada seorang lelaki pun yang pernah menyentuhku. Dan aku bukan wanita yang nakal. Ya, qala kadzalika qala huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna, ya, wa kana amran maqdiya. Nah, disinilah Al-Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat kalau wudu kemudian nyentuh lawan jenis, ya, suami nyentuh istri, wudunya tidak batal. Ngerti nggak maksudnya, Pak? Di surah Al-Maidah ayat 6, aula mastumun nisa dijadikan hujah oleh Imam Syafi'i bahwa menyentuh lawan jenis itu membatalkan wudu. Karena di situ lafadznya la mastumun nisa, menyentuh wanita. Maka Imam Ahmad berpendapat tidak batal. Yang dimaksud menyentuh di situ adalah hubungan badan. Dikuatkan di surah Maryam ayat 20. Maryam bilang apa? Aku tidak pernah disentuh seorang lelaki pun. Saya tanya, Pak, perempuan dipegang doang hamil? Hamil nggak? Maka yang dimaksud sentuh di situ apa? Hubungan badan. Nah, disitulah dikuatkan. Sama-sama menyentuh lawannya. Apa lafaznya? Di Al-Maidah menyentuh, di Maryam juga menyentuh. Lebih kuat mana pendapatnya? Imam Ahmad. Ditambah lagi hadis Nabi setelah wudu mencium istrinya, kemudian pergi ke masjid ngimamin sholat. Bukan jadi makmum, jadi imam. Tidak wudu lagi. Ditambah lagi Nabi sholat malam, kakinya Aisyah ada di tempat sujudnya Nabi. Saking sempitnya rumah Nabi. Di situ tempat tidur, ya di situ tempat sholat. Subhanallah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita nggak mau bersyukur kalau kasih rumah yang lebih luas daripada rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok Aisyahnya nggak diajak sholat malam? Nanti kalau tinggal witir baru Aisyah dibangunin, Pak. Nabi sayang sama Aisyah. Aisyah dari pagi udah nguplek di rumah, ya kan? Ya, apa namanya, capek lah. Biarin tidur. Nabi sholatnya panjang, Pak. Ya. Pernah Abdullah ibnu Mas'ud ingin mempelajari sifat sholat malamnya Nabi. Ikutan tuh di belakang Nabi sholat malam. Baca surat apa Nabi? Al-Baqarah. Ya. Allahu Akbar. Habis Al-Fatihah Al-Baqarah. Dalam hati Ibnu Mas'ud bilang,
Nah, ini ayat 100 rukuk ini. Dijabanin tuh terus. Ternyata tiba di ayat 100 lanjut, Pak. Wah, kayaknya mau rukunya di ayat 200. Ternyata ayat 200 lanjut, Al-Baqarah beres, lanjut An-Nisa, Pak. An-Nisa beres, lanjut Ali Imran. Masih di rakaat yang pertama itu. Allahu Akbar. Jadi hadis itu Ibnu Mas'ud sampai cerita, hampir-hampir aku ada niat buruk. Apa niat buruknya? Pengen ninggalin Nabi sendirian. Tapi nggak jadi. Masih kuat itu maksudnya. Subhanallah. Ah, ini dalil. Ada yang nanya ke saya, Ustadz boleh nggak sholat baca suratnya nyungsang? Apa itu nyungsang? Ke atas. Jadi rakaat pertamanya misalnya surah Al-Ikhlas, rakaat keduanya Al-Kafirun, dibalik. Boleh nggak? Boleh. Jangankan beda rakaat, Nabi dalam satu rakaat habis Al-Baqarah apa tadi? An-Nisa dulu. Habis An-Nisa baru Ali Imran. Kita bicara surat ya. Yang nggak boleh itu ayat dibalik. Baca ayat 19 dulu baru 18 baca. Itu nggak boleh, itu merusak tafsir, betul, nggak boleh. Ya, ada yang nanti pendapat. Saya lihat di YouTube, oh ternyata yang berfatwa profesor. Makanya jamaahnya nanya, ya saya bawakan itu. Ya, dalam satu rakaat aja tidak mengapa. Walaupun ya bagusnya ya sesuai urutan surat aja. Kasihan orang awam nggak tahu apa nanti gaduh, bener nggak? Ya sesuai urutan surat aja. Ini saya lagi menjelaskan boleh atau tidaknya. Ya boleh, apalagi lainan rakaat, ya, berlainan rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya kembali ke sini ya. Nabi Yusuf subhanallah diajak berbuat yang tidak baik dengan Zulaikha. Yang pertama apa tadi? Berlindung kepada Allah, Pak. Ini pentingnya, jangan pede. Jangan merasa diri saya kuat, saya mampu melawan kemungkaran. Jangan. A'udzubillah. Ya, biar kita ditolong sama Allah, biar kita dilindungi oleh Allah dari kemungkaran. Habis itu Nabi Yusuf bilang, innahu rabbi ahsana maswai. Sesungguhnya Tuanku telah berbuat baik kepadaku. Innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak akan beruntung. Ya. Nah, di sini ada dua tafsiran, Pak. Rabbi di sini ada yang menafsirkan suaminya Zulaikha. Ya, tuannya Yusuf. Kan Nabi Yusuf dibeli kan? Ceritanya itu kan Nabi Yusuf dibeli kan? Nah, tuannya itu sudah berbuat baik sampai dewasa. Nabi Yusuf dipelihara, ya dijaga, ya, masya Allah. Tapi ada juga yang menafsirkan Rabbi di sini adalah Allah, ya Rabbku telah memeliharaku. Ya Allah berbuat baik sangat banyak kepada hamba-hambanya, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam. Poinnya di mana ini, Pak? Punya rasa malu, ya. Tuannya sudah berbuat baik, kemudian dibalas dengan keburukan. Nggak punya malu, tak? Nah, poinnya di situ, Pak. Ya, kita harus punya malu. Ayo ingat-ingat siapa orang-orang yang telah menolong kita, memberikan jalan, ya kan? Dibantu masuk kerja, dibantu buka usaha, misalnya ya, diarahin, ya. Harus tahu diri. Kemudian yang berikutnya, rasa malu ini akan menghalangi seseorang bermaksiat. Karena dia malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ya surah An-Nisa ayat 108. Apa kata Allah? Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia tapi mereka tidak bersembunyi dari Allah. Paham enggak maksudnya? Tadi kalau di depan manusia di depan manusia malu berbuat kemungkaran, tapi kalau nggak ada yang lihat ya dia tidak malu kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Cuma nih ada cumanya nih. Malu itu ada malu yang terpuji, ada malu yang tercela. Ya, harus pandai menempatkan rasa malu kita di mana.
Malu yang terpuji adalah kita malu berbuat kemungkaran. Ya, malu nggak menutup aurat kalau keluar rumah. Malu kalau kita bicara tinggi terhadap orang yang lebih tua dari kita. Ya malu, Pak. Itu hal yang terpuji. Malu yang tercela, malu berbuat baik. Mau pengajian malu, aduh malu, saya nggak kenal sama orang-orang masjid. Nah itu malu yang tercela. Karena malu menghalangi dia berbuat baik. Nggak boleh dilayani yang seperti itu. Ya, malu itu malu berbuat buruk. Ya, baca Al-Quran, ya jangan malu. Mungkin sebagian orang masih malu baca Quran di mobil. Ya, misalnya di angkutan umum tuh. Kan lumayan tuh. Sini Jakarta berapa jam? Ayo, diem aja melongo, ngapain tuh, Pak? Ya, manfaatin baca Al-Quran, gak usah kenceng-kenceng. Gremeng, tau gremeng, Pak? Apa tuh bahasa gremeng tuh? Ya, murojaah sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelan-pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengerin sendiri. Nah, itu apa namanya? Malu pada tempatnya. Intinya apa? Malu yang terpuji adalah malu berbuat buruk. Tapi malu yang tercela, malu berbuat baik. Itu jangan dilayanin malu yang seperti itu ya. Bismillah. Nih dalilnya. Kata Nabi SAW, ni'man nisa'ul ansor. Sebaik-baik wanita adalah wanita ansor. Kenapa? Lam yakun yamna'uhunnal haya an yatafaqqahna fid din. Malu tidak menghalangi mereka untuk belajar ilmu agama. Tuh. Wanita pemalu, Pak. Wanita ansor pemalu. Tapi rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk memahami agama. Contohnya siapa? Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Ibunya Sulaim. Anas bin Malik, Pak. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik, ya. Nah, ini mimpi basah, Pak. Ya. Emang cewek bisa mimpi basah? Ya bisa. Mau cowok mau cewek bisa mimpi basah. Maka Ummu Sulaim datang ke tempatnya Nabi, nanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yastahyi minal haqq. Sesungguhnya Allah itu tidak malu menjelaskan kebenaran. Ya, ini pembukanya keren ya. Nggak langsung to the point. Jadi wajar, Pak, kalau perempuan itu kalau ngomong pakai kode-kode itu biasa, Pak. Ya. Mau ngajak makan di luar ke suaminya, gimana dengan Mas? Makanannya enak di mana ya? Nah, itu kode itu, Pak. Harus paham suaminya ya. Ya. Ingat nggak kemarin itu kayaknya enak banget di mana itu ya? Di mana saya juga nggak tahu. Ya, harus paham lah ya. Sesungguhnya Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. Fahal 'alal mar'ati ghuslun idha ihtalamat? Nah, ini pokok pertanyaannya. Apakah wanita itu mandi wajib kalau mimpi basah? Ya, kalau bermimpi lah. Ngerti ya insyaallah, Pak ya? Ini udah balik semua kan? Khawatir ada yang belum balik di sini. Kalau mimpi mandi nggak? Maka Nabi menjelaskan, na'am, idza ra'atil ma, mandi kalau melihat air apa ini maksudnya? Air mani. Ya. Intinya yang menyebabkan wajibnya mandi besar, mandi junub adalah kalau keluar air mani, baik laki-laki maupun perempuan. Mau laki mau perempuan, kalau mimpi basah pas bangun dicek nggak basah, mimpinya doang yang basah. Ya, adiknya tidak basah, maka tidak wajib mandi. Innamal ma minal ma, yang menyebabkan mandi karena keluar air. Tanda kutip airnya, Pak ya. Oke. Lanjut nggak ini, Pak? Nggak apa-apa, lanjut. Bagaimana kalau suami istri berhubungan badan tetapi
belum sampai, belum mencapai. Misalnya nih ya, punten ya. Ini bahas fikih Pak ya, bahas fikih ya, biar paham semua. Bapak baru mulai sama istrinya, ya. Sudah timba masuk sumur tuh sudah. Ada tamu. Assalamualaikum. Gimana tuh? Belum beres, belum selesai. Saya tanya, wajib mandi nggak? Kan belum keluar air. Wajib, ya. Para ulama menjelaskan kalau sudah masuk, walaupun tidak mencapai, tetap dia wajib mandi. Subhanallah. Tambahan sedikit, nih tambahan sedikit. Ada sebagian istri menolak ajakan suaminya. Alasannya bukan capek, malas mandi. Nah itu tuh. Aduh, malas mandi lagi. Ya. Ada sebagian istri. Maka kita nasihatkan, ya. Ada ibu-ibu ya? Sampaikan ke istrinya. Istrinya nggak datang, sampaikan ke istrinya. Khusus mandi junub buat perempuan, tidak mengapa ikatan rambutnya tidak dibuka. Jadi tidak mesti dikeramas apa kayak mandi setelah haid itu loh. Itu keringanan dari syariat. Allah tahu kalau mandi junub setelah hubungan dengan suaminya itu sering berulang, maka Allah tidak ingin menyulitkan hamba-hambanya. Ada hadisnya. Wanita yang biasa dikepang itu nggak usah dibuka kepangannya, udah guyur aja, cubur-cubur gitu. Ya, khusus wanita boleh ikatan rambutnya atau ikatan kepangannya tidak dibuka, ya. Jadi nggak mesti keramas tiap mandi, enggak. Kalau yang wajib dibasahin semua kulit kepalanya, rambutnya kalau mandi haid atau mandi nifas gitu. Insya Allah jelas ya. Nah, ini nggak ada alasan lagi nih ngelak-ngelak kalau suaminya kepengen ya. Bilang aja ya. Subhanallah. Dan yang berikutnya masih tentang malu. Wah, ini hadisnya luar biasa ini. Saya pas baca asbabul wurudnya hadis ini luar biasa. Ini hadisnya begini Pak, ya, dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya di antara perkataan-perkataan yang diwarisi orang-orang dari nabi-nabi terdahulu, berarti ini perkataan ini sudah ada dari zaman nabi-nabi yang lalu. Apa perkataannya? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak punya malu, berbuatlah sekarepmu. Apa tuh sekarepmu? Sekarepmu apa bahasanya? Semaumu. Berbuat semaumu, sekehendakmu, terserah. Kalau kamu tidak punya malu. Subhanallah, ini ada cerita nih Pak. Ini hadis riwayatnya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari punya guru, namanya siapa? Abdullah Al-Qa'nabi. Abdullah Al-Qa'nabi ngambil hadis ini dari Syu'bah. Ya. Waktu itu masih ada saya lupa tempatnya, di Basrah atau di Kufah. Saya lupa. Pokoknya antara dua kota itu. Taruhlah di Kufah ya misalnya ya. Waktu itu Abdullah Al-Qa'nabi masih jadi pemabuk, Pak. Kalau bahasa halusnya itu anak-anak cucunya Abdullah Al-Qa'nabi bilangnya pakai bahasanya nabiz, tak, bukan khomer. Itu dihaluskan, khomernya diganti dengan nabiz. Hari itu Abdullah Al-Qa'nabi ada acara pesta, nunggu teman-temannya. Ya, dulu pemabuk itu bikin khomer sendiri, Pak. Digentong, nanti direndam tuh kurma atau kismis tuh direndam pakai air. Pokoknya ada caranya lah, dibikin fermentasi gitu. Lagi nongkrong nih depan rumah Abdullah Al-Qa'nabi, masih pemabuk Pak.
Lagi nunggu teman-temannya belum datang. Tiba-tiba ada Syu'bah. Pakai keledai, pakaiannya sederhana, tapi followersnya banyak, Pak. Diikutin jamaah pengajian tuh. Ya mungkin kajian udah di masjid selesai, tapi jamaah masih banyak pertanyaan. Sedangkan Syu'bah masih ada acara berikutnya kan? Ya udah, solusinya diikutin sampai rumah, nanya-nanya itu. Abdullah Al-Qanabi heran. Man huwa? Siapa itu? Nah, orang-orang di tangganya samping-samping, "Hah? Anda tidak kenal Syu'bah?" Nah, begitulah, Pak. Orang itu kenal circle-nya. Coba kalau saya tanya di sini, kenal nggak sama Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz? Kenal. Ustadz Abdul Hakim? Kenal. Ya. Circle-nya. Coba yang suka nongkrong di diskotik misalnya, nongkrong itu sama Ustadz Yazid kenal nggak? Nggak tahu. Coba kalau disebut artis-artisnya itu, ya kan, vokalis-vokalisnya, punten ini Pak ya, punten ya. Saya tanya, ada sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Kenal nggak Bapak? Hah? Kenal ya? Sahabat Muhajir apa Ansor? Sa'ad bin Mu'az, sahabat Muhajir atau Ansor? Sahabat Ansor. Coba ditanya, Messi keluarga negaranya apa? Ayo, Cristiano Ronaldo keluarga negaranya apa? Tahu ya kan? Ngerti maksud saya, Pak? Hari itu Abdullah Al-Qanabi ngeliat Syu'bah itu ulama hadis, ya muhaddis terkenal. Abdullah Al-Qanabi nggak tahu. Nah, kamu nggak tahu? Dia ulama hadis. Subhanallah. Ada ketertarikan di dalam hatinya, dia berdiri, Pak. Nyerobot kerumunan orang itu sampai di depan Syu'bah yang lagi naik keledai. Hadis nih, beri aku satu hadis. Nah, minta diriwayatkan hadis dari Nabi. Coba ngelihat Abdullah Al-Qanabi, melihat dari atas, Pak. Bukan penampilan santri, bukan penampilan orang-orang pengajian. Siapa kamu? Tidak ada kewajiban saya meriwayatkan hadis kepada Anda. Tuh, lama dulu meriwayatkan hadis itu luar biasa. Perhatian sekali menjaga hadis. Tidak sembarang orang diberikan hadis. Abdullah Al-Qanabi masih mabok, Pak. Dikeluarkanlah pisau. Hadis nih wa illa. Ayo, riwayatkan hadis nggak? Kalau nggak, gitu. Itu di depan orang, Pak. Maka seorang ulama tahu hadis mana yang paling pas disampaikan ketika itu. Inilah hadisnya dibawain. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Lagi diancam pisau di depan masyarakat, Syu'bah bilang apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, di antara perkataan yang diwariskan oleh para nabi terdahulu kepada manusia adalah, apabila engkau tidak punya malu, berbuatlah sekehendak. Subhanallah, Pak. Coba lagi megang pisau, dengar hadis Nabi seperti itu, langsung menghujam ke dalam hatinya, Pak. Itu pisau dibuang, Pak. Gemetar. Pulang dia ke rumah. Apa yang terjadi? Luar biasa. Ternyata pintu taubat Allah bukakan untuk Abdullah Al-Qanabi. Itu gentong isinya khomer itu, Pak, ditumpahin sama Abdullah. Semuanya ditumpahin. Dia bilang kepada ibunya, Bu, Mama, kalau teman-temanku datang, bilangin aku pergi, siapin makanan-makanan aja. Gak jadi, Pak, maboknya. Dibuang khomernya. Kemudian cari informasi, siapa ulama hadis di zaman itu yang masih hidup. Terkenallah Al-Imam Malik bin Anas di Madinah. Akhirnya enggak bibu berangkat Abdullah Al-Qanabi dari Kufah ke Madinah belajar. Dan Abdullah Al-Qanabi termasuk muridnya Imam Malik bin Anas yang thiqah, yang mewariskan kitab Al-Muwatta. Ya, Abdullah Al-Qanabi. Siapa Abdullah Al-Qanabi? Gurunya Imam Al-Bukhari. Bertahun-tahun belajar sama Imam Malik, sudah jadi ahli hadis, ya, dipercaya oleh Imam Malik meriwayatkan hadis dari Imam Malik. Jadi ulama hadis Abdullah Al-Qanabi, salah satu gurunya Imam Al-Bukhari. Sudah taubat, Pak. Luar biasa ya, orang terdahulu sama orang sekarang tuh beda. Kalau kita taubat apa, Pak?
sambel. Hari itu nangis, wah berusaha janji kepada Allah. Besok, ayo, ya kan? Lihat orang terdahulu, taubat sekalian jadi ulama, Pak. Subhanallah, ya, luar biasa. Ini endingnya ini Pak, yang bikin saya nangis Pak, yang bikin saya sedih endingnya Pak. Setelah Abdullah Al-Qanabi menguasai hadis, berguru dengan Imam Malik bertahun-tahun, akhirnya kangen mau pulang ke negerinya. Di mana? Di Kufah tadi. Antara Kufah atau Basra saya lupa. Ingin ketemu dengan seorang ulama yang bernama Syu'bah. Karena dengan sebab beliau, Abdullah Al-Qanabi berubah drastis kehidupannya. Jadi ulama, pemabuk jadi ulama. Subhanallah. Apa yang terjadi? Ketika sampai kampung halamannya, dia cari kabar tentang Syu'bah, ternyata Syu'bah sudah meninggal. Jadi satu-satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari diambil dari Abdullah Al-Qanabi, nyambung ke Syu'bah, cuma satu ini dong. Yang nyambung sampai Syu'bah dari Abdullah Al-Qanabi. Subhanallah. Luar biasa, Pak. Bedanya apa tadi? Betapa dalamnya perkataan seseorang kalau dia ucapkan kalimat yang pas, sesuai dengan keadaan. Timingnya itu pas, sampai bisa merubah kehidupan seseorang. Subhanallah. Luar biasa. Contoh ya. Teman-teman yang masih pelit, yang masih ragu-ragu bayar zakat, ya, merasa, ini jadi payah saya kerja gitu kan. Kalau nggak salah emas udah naik Pak ya? Udah naik gak? Berapa 1 gram? 1 juta? 800 Pak. Kaget saya mendengarnya. 15 atau 13? Ya sekitar itulah ya. Berarti kalau teman-teman punya tabungan 150 juta, sudah wajib bayar zakat. Saya hitungin nggak apa-apa Pak. Kalau 150 juta, kewajiban zakatnya 3.750.000. Gimana biar nggak pelit? Yakini harta yang Bapak punya itu milik Allah, murni pemberian Allah. Dan terserah Allah bagaimana Allah bikin aturan. Dan kita sudah paham, Allah bikin aturan, harta yang sudah mencapai nisab, kemudian lewat 1 haul, itu wajib dikeluarkan zakat. Artinya apa? Kalau Bapak punya uang 150 juta, yang 3.750.000 itu bukan hak Bapak. Sampai sini paham Pak? Itu hak orang lain. Kalau kita ngeyel tidak keluarkan zakat, berarti kita membiarkan harta kita tercampur dengan harta yang bukan hak kita. Bukan punya kita itu Pak, Allah yang bikin aturan. Ya, mungkin dengan sebab itulah kehidupan kita tidak Allah berkahi. Bisa jadi. Karena masih tercampur dengan harta yang bukan hak kita. Gitu Pak ya. Jadi yakin ya, pokoknya berusaha belajar kita ngikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutin Pak ya. Hadis ini, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila engkau tidak punya malu, maka berbuatlah semaumu, sekehendakmu. Ternyata ada di ayatnya Pak. Surah Fussilat ayat 40 sama surah Az-Zumar ayat 15. Kalau surah Fussilat ayat 40 kata Allah Subhanahu wa taala, i'malu ma syi'tum. Berbuatlah sekehendak kalian ya. Kalian berbuat, yo, semau kalian. Ini apa ini? Apakah Allah membebaskan manusia berbuat semaunya? Bukan. Ini kalau bahasa Jawa namanya dilulu. Tahu dilulu, Pak? Anak kecil nih, nggak boleh main, nggak boleh keluar. Tiba-tiba kabur. Bapaknya ngelihat dia. Terus. Itu dibolehin apa dilarang, Pak? Ayo, paham maksud saya, Pak? Nah, itu maksudnya.
Allah bilang ini nih maksudnya ngelulu. Yes, berbuat semaunya. Karena Allah sudah terangkan, siapa yang berbuat begini dapat surga, siapa yang berbuat begini dapat neraka, kan sudah Allah terangkan kan? Nah, saking Allah itu menganggap kita sudah dewasa, kita bisa berpikir, bisa membedakan yang mana yang buruk, yang mana yang baik, maka Allah bilang begitu, berbuatlah semau kalian. Maksudnya tadi, loh, kalau nggak mau, ditolong oleh Allah, silakan. Sama di Az-Zumar juga bilang apa Allah? Fa'budu ma syi'tum min dunih. Ya, maka sembahlah oleh kalian, terserah mau sembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Apakah dibolehkan berbuat syirik? Ya? Lihat ayat lanjutannya. Allah ancam orang yang berbuat syirik. Saya buka dulu ya suratnya. Az-Zumar ayat 15. Nih kata Allah. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Lanjutan ayatnya apa? Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah dia merugi terhadap dirinya sendiri dan merugi keluarganya pada hari kiamat nanti. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Allah ancam. Ya. Jadi bukan dibolehin kita menyembah selain Allah, bukan dibolehin kita berbuat yang semau kita, enggak. Itu bahasanya dilulu. Bahasa Indonesia dilulu diapain sih? Majlis apa, Pak? Yang apa? Kebalikan itu majlis apa? Masya Allah, rumahnya rapi banget ya. Sampai pakaian di mana-mana ya. Iya, maksudnya itu kan majlis apa itu? Saya lupa, Pak. Majlis? Aduh, saya lupa. Kan ada hiperbola. Kalau hiperbola kan berlebihan. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Itu kan hiperbola ya. Aduh, saya lupa. Waktu SMP itu ya belajarnya. Hah? Apa? Sarkasme. Iya, ya, mungkin itulah ya. Ya, jadi itu maksudnya ya. Kemudian berikutnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, min uqubatil ma'asi zihabul haya'il ladzi huwa maddatul hayati lil qalbi. Di antara hukuman Allah terhadap orang yang suka berbuat maksiat, Allah hilangkan rasa malu. Padahal malu itu adalah sumber kehidupan bagi hatinya. Saya ulangi, Pak ya. Di antara azab yang Allah timpakan untuk pelaku maksiat, Allah cabut rasa malu. Punten ini Pak ya, punten. Mudah-mudahan lahir dari hati saya yang tulus. Saya nggak ada maksud apa-apa. Saya tanya, merokok itu hukumnya apa? Jujur Pak, merokok hukumnya apa? Haram. Kenapa? Paru-paru ini milik Allah Pak. Demi Allah, paru-paru ini milik Allah. Boleh kita rusak? Boleh kita rusak? Nggak boleh. Paru-paru ini milik Allah, Pak. Nggak boleh dirusak. Dijaga. Tapi karena nggak mau tobat, terus. Rokok terus, isep terus. Akhirnya apa? Allah cabut rasa malu. Dia tidak malu berbuat mungkar di hadapan manusia. Bahkan dia tidak malu asap rokoknya menzolimi tetangganya, menzolimi saudaranya. Di dekat di situ. Ya kan? Apa lagi? Kemungkaran yang lain. Musik, mendengarkan musik, itu jelas Pak hadisnya. Banyak hadisnya, bukan hanya Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis tentang haramnya musik. Terus dia tidak meninggalkan kemungkaran tadi, Allah cabut rasa malu. Apa yang terjadi? Ibu-ibu senam di lapangan. Ada rasa malu Pak? Bahkan pakaiannya juga tidak malu-malu lagi kan? Na'udzubillah. Lihat. Itu azab dari Allah, Pak. Allah cabut rasa malunya. Yang jelas haramnya di Al-Qur'an jelas membuka aurat. Ya, membuka aurat. Yang saya bicarakan wanita. Saya tanya, Pak, rambut ini aurat bukan? Aurat. Ya, tapi sering dia berbuat mungkar, sering dia memperlihatkan auratnya. Keluar rumah masih punya malu tidak? Tidak punya malu. Padahal coba buka surah Thaha, Pak.
halaman hampir terakhir. Kita buka Pak ya. Kita analisis. Nih Pak. Surah Thaha ayat 121. Kalau cerita, fa'akala minha, maka Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam makan ya minha dari pohon tersebut. Apa yang Allah lakukan pertama kali? Fabadat lahuma sau'atuhuma. Apa yang Allah lakukan terhadap pelanggaran Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, ya orang tua kita dulu? Allah tampakkan aurat keduanya. Tuh Pak. Hukuman pertama Allah timpakan kepada manusia apa Pak? Allah perlihatkan auratnya. Itu hukuman Pak. Tapi saya tanya, berapa banyak manusia yang sadar dia sedang dihukum? Dalam kurung wanita-wanita yang membuka aurat. Berapa banyak orang yang sadar Pak? Ya kan? Jadi berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tadi adalah min uqubatil ma'asi dhihabul haya illadhi huwa maddatul hayati lil qalbi. Di antara hukuman yang Allah berikan kepada pelaku maksiat adalah Allah cabut rasa malu dari dirinya. Padahal rasa malu itu adalah sumber kehidupan bagi hatinya. Makanya akhirnya banyak orang-orang yang terlalu sering berbuat kemungkaran, ya bahkan jadi rutinitas dia berbuat dosa tadi, dalam kurung tadi ya, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, ya. Akhirnya nggak ada rasa malu dia berbuat kemungkaran tersebut, ya. Nah tadi yang saya bahas adalah kalau kita kembali ke surat Thaha, subhanallah, hukuman yang pertama kali Allah berikan kepada manusia yang melanggar, ya dalam hal ini siapa tadi? Nabi Adam dan Hawa. Apa Pak? Allah tampakkan aurat. Nah, musibahnya banyak orang-orang yang tidak sadar mereka sedang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan nanti tinggal diakumulasi itu dosanya. Berapa kali dia menampakkan auratnya kepada orang-orang yang bukan mahramnya, ya kan? Diakumulasi itu di akhirat. La haula wala quwwata illa billah. Kalau dia tidak bertaubat. Ya. Jadi saya jadi ingat perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri ketika ada seseorang di siang hari cerita, curhat. Wahai Imam, ya. Wahai Hasan Al-Basri, saya ini orang yang ibadahnya enggak rajin. Bahkan sebagian besar saya meninggalkan kewajiban saya kepada Allah. Tapi kok rezeki saya lancar ya? Harga maksudnya? Paham ya? Istidraj ya. Saya ini sama Allah nggak terlalu taat, tapi kok urusan-urusan saya dimudahkan gitu. Diberikan kemudahan. Apa kata Al-Hasan Al-Basri? Tidak cukupkah engkau dihukum oleh Allah dengan subuhmu kesiangan? Tidak cukupkah Allah menghukummu dengan apa? Bermalam-malam engkau tidak salat malam? Subhanallah. Para ulama menganggap ketika seseorang tidak dimudahkan oleh Allah ibadah, itu adalah bentuk hukuman, Pak. Dijauhkan dari Al-Quran. Hari ini kita nggak sempat baca Quran, bagi ulama itu adalah hukuman. Kenapa? Karena kenikmatan para ulama adalah semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian orang nggak sadar, ya nggak? Makanya rezeki itu ada yang Allah berkahi, ada yang tidak Allah berkahi. Rezeki yang bagaimana yang Allah berkahi? Semakin tambah rezekinya, dia semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan sebab dia dapat rezeki itu malah menyebabkan dia semakin dekat kepada Allah. Sebaliknya berarti rezeki yang tidak Allah berkahi, rezeki yang bagaimana? Yang melalaikan dia. Dulu sebelum punya mobil sering ke masjid pengajian. Pas punya mobil baru, mobilnya dibawa kemana? Ya,
Ya main kemana, nggak sempat pengajian. Berarti berkah nggak mobilnya? Tidak Allah berkahi. Ya. Sebaliknya, dia dulu rajin pengajian, ketika punya mobil, dia pakai mobilnya itu buat pengajian. Ya, dia terlindung dari kepanasan, dari kehujanan. Demi apa? Demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya dulu mungkin karena belum ada kendaraan, kajiannya yang dekat-dekat ya. Pas sudah ada kendaraan, di mana ada pengajian di Jaban, di Jakarta dia datengin. Nah itu harta atau kekayaan yang mendatangkan keberkahan, yaitu harta yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya Pak ya, lanjutnya. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Nah, jadi ternyata orang mukmin itu dibagi dua. Ada mukmin yang kuat, ada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairin, wa fi kullin khairun. Di dalam semua hal bersemangatlah atas kebaikan ya. Dua-duanya punya kebaikan. Wa fi kullin khairun. Orang mukmin yang baik, orang mukmin yang lemah, orang mukmin yang kuat, dua-duanya punya kebaikan. Ngerti nggak maksudnya Pak? Tidak dinafikan dua-duanya. Salah satunya tidak dinafikan. Mukmin yang kuat itu baik, mukmin yang lemah itu baik, tapi Allah lebih cinta mukmin yang kuat. Makanya Nabi pesan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat untukmu. Nih yang pertama nih. Pokoknya ada kesempatan apapun, kesempatan itu ada manfaatnya buat kita. Kata Nabi apa? Semangat. Apapun itu. Contoh apa contoh? Misalnya nanti ditunjuk jadi panitia semarak Ramadan. Manfaat nggak buat kita? Manfaat. Semangat Pak. Lillahi ta'ala. Ditunjuk panitia kurban misalnya. Manfaat nggak buat kita? Nah, kata Nabi suruh apa? Ihris. Semua kegiatan yang ada manfaatnya buat kita, semangat. Baik itu manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Cari nafkah, ada manfaatnya nggak? Manfaat buat anak istri kan manfaat juga kan? Suruh semangat Pak. Ya. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Ini jangan lupa Pak, jangan modal semangat doang. Contoh, Ramadan datang, semangat tuh pengen khotamin Quran 5 kali. Tapi tidak minta tolong kepada Allah. Akhirnya 1 kali aja nggak khotam. Gara-gara apa? Lupa minta tolong kepada Allah. Harus diimbangi Pak, antara semangat ibadah dengan minta tolong kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.